Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, semoga sukses. Nah, saya akan melanjutkan beberapa informasi yang masih berkaitan dengan angka kredit integrasi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Ya, saya tetap harus menyampaikan materi ini. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkannya. Tapi saya yakin masih banyak dosen-dosen yang mungkin belum mendapatkan informasi yang akan saya sampaikan ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Kita saling sharing ilmu, saling sharing informasi. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di chat kolom komentar YouTube saya ataupun di DM Instagram saya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu yang satu ini. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi ini adalah merupakan tindak lanjut dari sosialisasi persiapan pengakuan angka kredit integrasi. Nanti pada video berikutnya saya akan mencoba memberikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang sering ditanyakan di dalam forum sosialisasi yang terkait dengan angka kredit integrasi ini. Nah, berkaitan dengan tindak lanjut sosialisasi persiapan pengakuan angka kredit ini, di sini sudah dirangkum sedemikian rupa ya, yang dalam bentuk tabel ini, di mana ada kalau Bapak Ibu ya pernah melihat saya juga belum menyampaikan terkait dengan paparan yang berkaitan dengan sister versi cloud yang beberapa waktu yang lalu, tahun lalu ya. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti sosialisasi tersebut, di sesi-sesi sosialisasi itu disampaikan bahwa akan dilakukan yang namanya, artinya sudah diinformasikan kalau pengakuan atau pengajuan angka kredit itu sudah akan dilakukan di sister versi cloud. Nah, ini adalah timeline dari apa yang disampaikan secara singkatnya ya, di mana ada tindak lanjut baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di bawah naungan LLDikti maupun kementerian, di mana dosen itu dapat melakukan proses perhitungan angka kredit integrasi baik yang berstatus PNS maupun yang berstatus non-PNS ya, yang berada di bawah naungan Kementerian Kemendikbudristek ya, ataupun yang ada di kementerian yang lain. Nah, di sini ada dalam bentuk kategorinya ada aksi dan lini masa. Jadi kalau kategorinya baik itu pengakuan untuk lektor kepala maupun guru besar, aksinya itu berupa kita mengunggah perbaikan data. Dalam hal ini adalah lektor kepala ataupun guru besar yang masih belum sesuai, kemudian diinformasikan ke pusat. Ya, jadi waktu itu kita sudah memberikan data-data kita ya, diberikan kesempatan untuk memperbaiki data kita. Kemudian data dosen yang perlu diperbaiki ini akan diinformasikan melalui email akun operator PAK-nya masing-masing ya, tentunya di kampusnya masing-masing. Nah, ini kita diberi waktu itu hingga 30 November tahun 2023 kemarin ya. Kalau ada yang bertanya bahwa kenapa ini tetap disampaikan, ya karena saya memiliki keinginan ataupun mungkin ya seperti informasi kewajiban bahwasanya tidak semua dosen itu akan mendapatkan informasi ini. Jadi saya membantu untuk bisa yang belum pernah mendapatkan informasi ini tentunya akan saya fasilitasi dengan informasi tersebut. Kemudian mengunggah susulan data pengakuan LK ataupun GB, di mana ini adalah hingga 15 November 2023 ya, bagi yang belum memiliki akun. Ini akan diberikan perpanjangan waktu hingga 20 November 2023. Kemudian kategori berikutnya itu adalah pengajuan LK dan GB yang tertolak. Ya, nanti saya akan juga memberikan informasi form F yang tertolak itu seperti apa ya. Mengunggah data pengakuan asisten ahli dan lektor yang ajuan kenaikan jabatan ke LK dan GB tertolak.
kemudian melakukan kalkulasi angka kredit integrasi dan tanda tangan elektronik ya. Itu diberikan lini masanya yaitu 30 November 2023 ya, hingga pengesahan dari pimpinan. Kemudian ada pengakuan asisten ahli dan lektor. Di sini ada aksinya itu kita melakukan pengunggahan data, pengakuan semua dosen ya, pengakuan semua dosen AA dan lektor, termasuk yang naik jabatan di tahun 2023 waktu itu ya. Misalnya dari AA ke lektor yang diisi dengan KUM terakhir saja. Kemudian melakukan kalkulasi angka kredit, integrasi, dan tanda tangan elektronik. Nah, setelah itu instansi akan mendapat koordinasi secara internal dengan pimpinan untuk perbaikan data. Dalam hal ini adalah kita masih berada di lingkup internal PTN ya, PTN atau PTS ya, di bawahnya ataupun kementerian yang lain. Kemudian diberikan waktu itu sampai 30 November 2023. Kemudian ada pengiriman data ke BKN, melakukan pengiriman data angka kredit integrasi ke BKN melalui sister untuk semua dosen, asisten ahli, dan lektor kepala. Nah, sejauh ini, karena yang asisten ahli dan lektor kepala itu dilakukan di instansinya masing-masing, di kampusnya masing-masing, maka pengirimannya ke BKN itu ya melalui sister. Nah, tetapi kalau untuk yang LK dan guru besar itu akan diproses dulu di pusat. Ya, akan diproses dulu di pusat. Nah, ini sampai tanggal 2023. Nah, ini ada keterangan bahwa lektor kepala ataupun guru besar susulan adalah data yang belum sempat diunggah pada tanggal 30 Juni 2023 di laman PAK. Nah, ini adalah tindak lanjut dari PTN maupun LLDikti terkait dengan kenaikan jabatan namun belum ada pengakuan. Jadi Bapak Ibu yang masih sampai saat ini itu menunggu informasi terkait ini. Jadi apabila dosen masih memiliki kinerja yang dapat digunakan, ya belum digunakan dalam PAK yang selanjutnya hingga Desember 2023, silakan membuat lampiran F seperti ketentuan yang berlaku. Ya, ini yang seperti yang Bapak Ibu yang sudah ada di sister kita itu dan juga ada kita dikasihkan yang file Excel-nya. Kemudian apabila dosen baru diangkat dan tidak memiliki kinerja yang dapat digunakan hingga Desember 2022, silakan menggunakan format sebagai berikut. Nah, ini adalah panduannya ya, berupa dari angka kredit kumulatif terakhir, kemudian ada KUM A sampai E ya diisi dengan angka 0, angka kredit terbaru diisi dengan angka 0, kemudian proses dibutuhkan agar dosen memiliki angka kredit integrasi baik di sister maupun di BKN. Nah, selanjutnya itu adalah tindak lanjut dosen di mana dapat diproses perhitungan angka kreditnya, integrasinya itu yang di mana dosen itu adalah berstatus PNS dan memiliki jabatan fungsional sampai per Desember 2022 dan berstatus dosen CASN. Ya, ini adalah kategorinya dan aksinya ya. Jadi kategorinya itu adalah pembacaan status belum diunggah pada dashboard pengawasan untuk LK dan GB, termasuk di dalamnya ini adalah saya yang waktu itu ya, karena ini adalah Desember 2022 ya, sedangkan untuk pengajuan angka kredit saya yang terakhir itu adalah Oktober 2022 ya, jadi belum diunggah. Aksinya itu adalah apabila data sudah dikirim melalui laman PAK per 30 Juni 2023, saat ini data sedang diproses. Jadi kalau Bapak Ibu banyak ya yang bertanya, kenapa kok saya lama sekali gitu? Informasi yang saya dapatkan Bapak Ibu overload. Ya, apalagi saat ini itu kita kan lagi disibukkan dengan ini ya, dengan BKD kita ya masing-masing. Dan itu bahkan terakhir saya cek yang di BKD kita itu lagi mengalami gangguan sampai tanggal 8 Januari ini ya, sampai 8 Januari. Dan informasi terkait dengan angka kredit integrasi kenapa kok lama, karena overload. Jadi banyak sekali yang mengajukan waktu itu karena ini juga masih yang sistem baru, jadi mungkin perlu yang namanya regenerasi ya, mungkin gitu. Kemudian apabila ditemukan ketidaksesuaian data LK ataupun GB yang telah dikirim, pusat akan menginformasikan kembali melalui email setelah dilakukan perbaikan data tersebut ya. Diharapkan PT maupun LLDikti itu mengunggah ulang melalui sister. Jadi Bapak Ibu itu kalau ada perbaikan, nanti kita akan jelaskan yang terkait dengan adanya perbaikan ini melalui sister.
Kemudian apabila data belum dikirim, silakan langsung diunggah oleh PT yang bersangkutan. Dan yang keempat itu adalah apabila sudah dikumpulkan melalui laman PAK per 30 Juni 2023, namun tetap diunggah oleh PT, sistem secara otomatis akan menolak ajuan tersebut. Nah, jadi ini ada yang bertanya kenapa kok saya ditolak langsung. Nah, ini yang di poin 4 ini. Apakah Bapak Ibu mengalami hal yang semacam ini? Yang di poin 4. Kemudian ini ada informasi yang terkait dengan pusat pengiriman email terkait dengan data LK dan GB yang memerlukan tindak lanjut ya. Banyak informasi yang saya dapatkan, terutama untuk yang LK dan GB itu memang prosesnya lama saat ini. Gitu, termasuk ada teman saya yang ngajukan ke guru besar dan juga ada ke lektor kepala itu yang mereka mengikuti yang Desember 2000 yang Juni 2023 ini itu sampai sekarang belum ada kabar gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya kira itu informasi singkat yang terkait dengan tindak lanjut ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya juga sedikit menyinggung terkait dengan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu. Kita lanjut ke video-video berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.